There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penyimak video saya yang tayang di YouTube channel saya. Pada siang hari yang cerah ini, kalau di Bekasi ya, nggak tahu nih di posisi narasumber gimana hari siangnya. Sudah hadir di hadapan kita Bapak Doni Subardono dari selaku pribadi penggiat wira swasta di bidang yang nanti akan diceritakan beliau ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Mas Doni atas kesempatannya yang langka ini, super langka ya. Gimana Mas Doni? Atau boleh saya panggil Mas Doni atau Pak Doni atau Kak Doni nih biar lebih mudah. Hebat. Bebas bro ya aja ya, Bro Doni ya. Bro. Ya. Terima kasih banget, sekali lagi terima kasih banget waktunya ya, karena betul saya juga nggak nyangka video saya sebelumnya itu banyak yang nyimak mengenai UMKM, gimana cara merintis usaha baru, kemudian ide-ide apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya juga memberikan ide baru untuk para penggiat bisnis yang baru mau mulai. Kebetulan juga Mas Doni ini juga yang saya tahu juga diam-diam menggeluti bisnis yang booming juga. Jadi saya dalam kesempatan ini pengen kepo banget. Keponya tingkat dewa, pokoknya pengen tahu gitu. Selain pengen minta ilmu, juga pengen minta informasi, ada project lagi atau enggak kelanjutannya nih. Oke, silakan Mas Doni, boleh monggo. Waktunya silakan. Terima kasih Mbak Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri dulu deh ya. Nama saya Doni Subardono. Saya sekarang sebagai Vice President di salah satu BUMN Indonesia. Kemudian latar pendidikan saya adalah S2. Saya di S2 saya itu konsentrasinya di manajemen SDM. Ya. Tapi pun sudah S2 manajemen SDM, saya sekolah lagi nih untuk ngambil yang bisnis. Ya, belajar tidak henti ya Mas Doni ya. Nanti kapan-kapan kalau saya ada seminar tentang SDM, boleh juga dong jadi narasumber saya nih. Boleh. Asik. Jadi bagi ilmu terus ya. Iya, kemarin saya sebenarnya ikut tuh yang di YouTube pertama tuh, tapi karena saya sedang ada acara yang sama, jadi maaf. Tapi nyimak kan. Intinya saya ingin bercerita kepada rekan saya SMA ini Mbak Elvi bahwa kalau mencari soal jabatan ya, saya sekarang sudah di level Vice President. Yes, artinya sudah di BUMN gitu. Betul, lagi udah settle lah ya. Kemudian dipancing dengan pertanyaan, udah Vice President ngapain lagi masih wirausaha? Jadi nah itu dia keponya saya di situ. Jadi begini, ketika menjadi pejabat di instansi saya yang sekarang, cita-cita saya kan sebenarnya ingin berguna untuk orang lain. Betul. Nah, ketika saya duduk di posisi sekarang, saya berguna untuk orang lain, tapi mewakili institusi saya. Nah, sebagai mewakili pribadi ini belum ada nih. Dan saya anggap wirausaha adalah sebuah ibadah kita untuk berusaha bermanfaat bagi orang lain sebenarnya. Wah, saya dengarnya merinding loh, konsepnya benar. Saya melihatnya akhirnya di situ gitu. Ya, sehingga saya perdalam lagi pengetahuan saya tentang wirausaha ini, kemudian implementasikan sekaligus, kemudian di situ alhamdulillah akhirnya ketemu simpul baru. Oh, ternyata halangannya ini, halangannya itu, dan lain sebagainya. Karena saya juga heran kenapa kok pengusaha Indonesia itu sustainable-nya kurang. Maksud saya itu daya saingnya itu tidak pernah meningkat gitu ya. Selalu ada yang membawa bendera Indonesia tapi ternyata orangnya orang luar. Coba deh kalau nggak cek pengusaha Indonesia banget, yang murni Indonesia itu tidak ada. Nah ini ada kaitannya juga dengan
saya pelajari sampai kepada budayanya loh, aku melihatnya itu. Totalitas loh. Banyak sekali. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Tapi saya ceritakan di dunia wirausaha saya sekarang sedang mengembangkan bisnis properti. Kemudian saya juga membuat satu komplek bisnis atau satu komplek usaha yang di dalamnya itu ada car wash, kemudian ada resto, ada cafe, kemudian ada barbershop dan lain-lain. Oh, semacam one stop shopping gitu ya? Betul, one stop service. Oh ya, service. Baru insya Allah bulan akhir bulan inilah sudah bisa diimplementasikan, karena ini bentuknya saya akhirnya membuat konsorsium perusahaan sendiri. Jadi ketika akan menggunakan bendera saya sendiri, saya kok merasa manfaat itu hanya untuk saya saja gitu. Saya ingin men-spread ini kepada orang lain lagi. Kalau kita mengajak orang lain ini dari awal, maka kita bisa belajar bersama. Ini yang paling penting. Betul, belajar setuju. Belajar proses ini yang sering dilewatkan oleh para pengusaha yang ingin memulai upayanya. Jadi dia bisanya cuma mencontoh orang lain. Ini kalau mencontoh orang, kita selalu dapatnya itu selalu yang baik-baik saja. Ya. Sehingga tidak ada loyalitas di situ ya. Kesulitan jarang kita lihat. Yang kita lihat yang mudah, yang berhasil dan sebagainya. Tapi di dalam keberhasilan, di baliknya itu sebelumnya ada perjuangan yang jatuh bangun dan lain sebagainya. Tidak diperhatikan. Nah, makanya saya ingin mengajaknya kepada rekan-rekan sekarang, ayo kita jalan-jalan bareng dari awal ya, supaya kalian tahu susahnya di mana gitu ya. Kemudian kendalanya seperti apa, kemudian bagaimana cara mengatasi dalam kondisi seperti itu. Ya, dan juga menumbuhkan loyalitas kan, Mas Doni. Kalau untuk dengan tumbuh bersama itu loyalitas akan terbit sendiri gitu. Iya. Fighting spiritnya itu lebih pada saat dia mau membangun bisnis konsep gitu. Nah, pertama adalah kita mulai dengan perizinan. Perizinan ini di Indonesia sangat luar biasa ya. Saya apalagi di properti, kemudian sebentar lagi ada komplek bisnis itu juga bersangkut paut dengan perizinan. Ini budaya birokrasi di Indonesia ini sangat luar biasa. Jadi saya menyampaikan kepada teman-teman di sana bahwa banyak sekali jebakan Batman. Iya, paham. Saya juga ngalamin. Banyak sekali jebakan Batman di situ. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa jangan mudah percaya omongan orang. Ya. Lakukan sendiri. Kan biasanya kalau kita baru mau melangkah pasti ada tawaran. Yuk kita melalui jalan pintas yuk. Gitu. Ya. Nah ini jebakan Batman. Karena jalan pintas itulah yang nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk kepentingan pribadi. Nah, mengatasnamakan institusi institusi negara lagi gitu. Ini mengotori jadinya. Betul. Jadi kita sebenarnya mereka inilah yang menghambat laju berkembangnya para usahawan Indonesia menurut saya. Yes, setuju. Tapi itu oknum-oknum ya. Makanya saya menyarankan jalani sendiri. Sesulit apapun jalani sendiri. Karena kalau kita jalankan sebenarnya mudah kok. Yes. Dan tidak semahal yang mereka tawarkan. Tidak mahal kok. Perizinan di Indonesia itu sebenarnya terhitung murah. Karena pajak-pajaknya juga tidak dikonversi dengan kurs mata uang asing. Iya. Ya baru dengan mata uang Indonesia ya. Seharusnya lebih murah. Kemudian yang kedua adalah permodalan. Nah, ini permodalan ini juga sangat penting karena orang-orang sekarang kan maunya instan, bro. Mereka melihatnya pengusaha-pengusaha yang sudah besar. Betul. Udahlah kita mengajukan ke bank sebentar dulu. Kalau masalah permodalan, apabila sudah mengajukan pinjaman, agar dicatat karena ketika pinjaman itu sudah cair, maka argo untuk membayar bunga jalan terus. Jangan sampai kita menggunakan modal yang berbunga. Perkiraan belum mulai operasional, bunganya sudah kita
tanggung. setuju, Ini yang setuju. sering terjerat di situ rekan-rekan. Jadi ini perlu dipertimbangkan. Kalau bisa kita menggunakan modal-modal yang kita ajak kerjasama. Makanya kalau sistem koperasi kalau zaman dulu yang dicanangkan oleh yang diterbitkan atau dipopulerkan oleh Bung Hatta, ini sangat cocok untuk usaha di Indonesia sebenarnya. Jadi koperasi itu kan modal Sistem bagi hasil ya. ada. Betul. Sistem bagi hasil, dan dia ketika melalui atau memulai sebuah bisnis, beban operasional ini tidak tergerus oleh beban bunga. Betul, setuju. Ini itu enak. Ya, ini yang saya dapatkan sih. Kemudian satu lagi adalah kelemahan kita, manajemen modern. Manajemen modern ini adalah sebuah keniscayaan. Artinya begini, kalau kita mau meningkatkan kapasitas kita, sebab mau jadi berdagang produk, kemudian meningkatkan atau membesarkan kapasitas kita, mau tidak mau sistem pencatatan ini kita harus mengikuti ilmu financial management modern, financial management modern. Betul. Banyak para pengusaha kita udah deh, aku segini aja cukup deh. Kemudian ya sudahlah, pelanggan saya si A beli, saya dapat untung sekian, kemudian tidak dicatat. Ini bahaya. Ini bahaya. Jadi dengan melakukan pencatatan kita bisa tahu bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kita di usaha kita untuk bulan-bulan ke depan nanti. Jadi kita bisa menyusun strategi nih, bagaimana kita meningkatkan kapasitas dari jenis usaha kita. Nah, jadi catatan keuangan ini sangat penting, dan ini yang sering dilupakan oleh para pengusaha kita. Dan kemudian tantangan yang terakhir adalah tentang update teknologi atau teknologi yang mutakhir. Ini kan sekarang nih terasa banget nih dengan kondisi pandemik, ternyata yang dipaksa untuk melek ya. Iya, yang booming, yang bertahan adalah yang online. Padahal kita malas online. Padahal kita malas banget. Tapi iya, jangan salahkan sekarang raksasa-raksasa besar seperti Sentro, seperti Matahari, Golden Truly dan lain sebagainya. Bangkrut, kalah dengan offline store. Mereka tidak mau. Betul. Dan budaya-budaya anak sekarang memang maunya mereka yang mudah. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi itu. Ada statement tentang itu, Mas Doni. Innovate saya or mau die. menceritakan. Iya, betul. Saya mau cerita sama Elvin nih. Mungkin Pak Endro kemarin sudah cerita belum? Iya, dia tapi minta untuk sekarang ketemu lagi, padahal connect lagi di jalan katanya dia. Lagi di jalan. Nah, jadi saya sedang bersama dengan Endro nih, satu tim. Satu proyek ya. Jadi saya membangun sebuah kompleks bisnis itu. Posisinya di Jakarta. Di Jogja. Oh sip, oke. Siap. Ya, di Jogja, dan market kita sudah kita incar targetnya. Kayak cucian mobil gitu ya. Kita ambil pesimis aja deh. Sehari 30 mobil di Jogja. Sehari 30 mobil di Jogja. Kita di Jogja harganya 30.000 satu kali cuci. Enggak, kita 20.000 saja sudah cukup. Gitu. Endro protes sama saya, terlalu murah bos, nanti ini rugi dan lain sebagainya. Bukan begitu, karena di dalam cucian mobil itu ada warung kopinya, ada restorannya, ada barbershopnya, sharing profit lah ya. Jadi kita betul. Bagi-bagi rezeki kalau amannya mah. Bagi-bagi kue. Nah, kita tidak menyasar market hanya pada sasaran primer saja, karena bisnis ini kan ada rantainya. Jadi masa iya dia nunggu orang nyuci mobil, dia nggak mau beli kopi atau lihat-lihat atau mau makan dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, kita mengadakan satu event di situ. Betul, kita mengadakan satu event di situ, kemudian dia sambil melihat ada cuci mobil sambil nyuci sekalian. Jadi kita bisa manfaatkan satu rantai bisnis ini. Ya, lihat. Kemudian kita membuat satu usaha juga, yaitu developer. Jadi nanti bangunan kompleks bisnis ini yang membangun developer kita sendiri. Nah, kemudian kita buka lagi satu
satu usaha lagi, yaitu memproduksi bahan bangunan. Jadi nanti bahan kita bangunannya dibikin sendiri gitu, terus dipakai sendiri gitu. Iya. Oh, keren banget. Dari kita, kemudian yang bangun kita, begitu orang-orang jalan yang usaha. ngerjain. Iya. Nah ini kita muter di situ membuat aja. Betul, satu rantai ini bisa memaksimalkan. dijadi betul, karena bukan mencari profitnya sebenarnya, bukan, tapi satu kualitas. Betul. Kalau kita produksi untuk kita sendiri, maka kualitasnya harus betul. Lah, ketika nanti kita sudah yang produksi kita itu bisa firm dengan kualitasnya, kemudian kita juga sudah menikmati kualitasnya, maka kita akan bertahan dengan kualitas produksi itu. Baru kita sudah yakin kualitasnya bagus, kita juga sudah pakai dan hasilnya bagus, baru yang kualitas baik ini kita persembahkan untuk masyarakat. Kalau ada jadi kayak trialnya ke kita sendiri. Iya, jadi tes case-nya yang lah. kita jual barang yang bagus dong, jangan barang yang biasanya kan kita kepancing nih, oh udahlah kalau buat orang lain jual seadanya aja, kualitasnya kan nanti dia yang tanggung. Oh jangan, rentetan bisnisnya panjang. Itu kan nanti kalau dalam ilmu manajemen marketing itu ada yang namanya trust dari customer. Betul. Ketika kita memberikan barang yang kualitasnya di bawah, maka customer tidak akan mempunyai kepercayaan atau trust kepada kita. Betul. Dan itu akan merugikan, dan hal-hal ini yang akan kami mulai tata untuk spread pengetahuan ini kepada teman-teman semua, sehingga pada saat mereka nantinya kita lepas menjadi pengusaha mandiri, mereka tetap akan menggunakan pedoman itu dalam melaksanakan wirausahanya. Itu Bi. Itu dari niat awalnya pun sudah sangat mulia ya, maksud saya tidak terlepas dari memperkerjakan banyak rekanan yang dikenal juga, walaupun misalkan ada orang-orang lain pun yang terlibat, juga tetap aja ada diselipkan pendidikan di situ. Jadi artinya bukan hanya dipekerjakan tapi juga dididik untuk menjadi calon-calon para usahawan baru. Sangat brilian banget lah. Saya bisa dari tadi. Dan malah kita sudah advance, yang terakhir kita sudah mewadahi nantinya kita akan masuk juga ke dalam sebuah aplikasi. Jadi nanti marketnya kita juga menggunakan aplikasi sudah nanti. Kita sudah siapkan aplikasi kayak orang-orang sekarang ya, eksekutif muda kayak teman-temannya LP yang mager ya, Sudirman itu kan punya mobil tapi dia nggak punya waktu untuk memaintain, sehingga dia tinggal pencet aplikasi, kita sudah punya supir tiba-tiba datang aja, bersih, mobil udah bersih, dalam kondisi bersih. Betul. Nah, saya banget itu. Nanti lama kelamaan sekarang bisa nih nanti berkembang ke laundry. Anak-anak sekarang kan gitu. Kemudian bisa lari ke makanan dan perpanjang STK, kepentingan yang lain nanti kan kita masukkan. Maka ya kita sudah siapkan. Betul. Jadi kalau konsep bisnis besar kita adalah kita seperti membuat rumah lebah. Sip. Jadi kita membuat sebuah susunan heksagonal, kemudian itu seperti rumah lebah, kemudian ada lebah-lebahnya. Siapa lebah-lebahnya? Ya kita dengan teman-teman. Kita adalah bekerja atau mengupayakan sebuah bisnis untuk hidup, kemudian bisnis kita ini bermanfaat untuk orang lain. Lebah kan madunya untuk orang lain, bermanfaat untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini yang kita jadikan pedoman atau konsep awal dari kompleks bisnis kita. Itu Bi. Jadi nanti insya Allah lah udah sampai ke sistem aplikasi dan lain sebagainya. Saya ngimpilah nanti bisa jadi startup kita lah gitu loh. Amin. Dari mimpi itu jadi kenyataan biasanya. Begitu Jogja berhasil sukses, pindah ke Jabodetabek dulu. Begitu Jabodetabek dikuasai, welcome to the world. Amin ya. Itu sebenarnya yang saya mau kunci nanti. Jadi ada inilah yang dimaksud. Betul, yang dimaksud dengan unicorn dari kita, untuk kita sebagainya. Ini
kita akan bangun dari benar-benar bawah sehingga mereka paham betul akan pembentukannya, kemudian konsepnya dan lain sebagainya. Tapi ingat, niatannya adalah selalu kita harus memberikan yang terbaik kepada customer. Betul. Niatan itu yang harus kita giring terus. Jadi fokus kepada kualitas ini harus tetap menjadi nyawa dari usaha kita gitu. Berarti ya mudah-mudahan dengan begitu kita bisa menganggap betul langkah usaha kita ini sebagai bagian dari ibadah. Kalau aku mandangnya gitu sih. Sama, tos dulu kita dari jauh dong. Nah, betul. Itu juga salah satunya Mas Doni yang membuat saya ingin resign, kemudian di separuh, terus kayaknya tua banget ya, separuh nyawa. Maksudnya separuh sisa aktivitas di dunia ini kita punya aktivitas lain yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita nanti gitu ya. Artinya mungkin dengan porsi kita masing-masing, yang saya juga berpengalaman di mana, mungkin Mas Doni juga gimana. Nanti suatu saat mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan ya sama-sama. Kebetulan saya punya cita-cita itu, selain membentuk networking ini juga saya ingin membuat sekarang sih aktivitas saya itu lagi bikin perusahaan juga, cuman perusahaannya belum terlalu jalan karena baru 2021 ini berdiri. Kalau untuk sebelumnya masih berbentuk yang lain, masih sempat ngalamin pandemik dan bangkrut ya, dari 2004 sampai 2017, kemudian 2019 bangkrut. Benar-benar mati total, tidak ada kegiatan apa-apa. Kemudian gara-gara itu juga saya jadi resign karena kan nyambi gitu ya, kerja di orang tapi juga punya usaha, jadi membuat saya nggak konsen juga. Akhirnya sekarang 2021 ini saya konsentrasi ingin mulai untuk membuka usaha itu biar konsentrasinya benar-benar fokus gitu. Iya. Tapi artinya jadi juga kondisi pandemi gini juga nambah ilmu baru nih, Pi. Iya, kita jadi responnya jadi berlebihan tapi bagus. Betul. Fleksibilitas kita sedang diuji nih. Kita harus bisa fleksibel lah terhadap harus bisa adaptif dengan kondisi yang ada di luaran. Ya. Kalau tidak mau beradaptasi, ya siap-siap kita. You will die. Siapa dulu yang nyangka bisnis pesawat bisa bangkrut? Ternyata sekarang terjadi. Yes, betul. Betul kan? Ya. Setidaknya pukulan yang luar biasa. Pikirnya itu pesawat itu sangat paling eksklusif yang pernah ada. Singapore Airlines sampai jualan gorengan loh. Ya betul. Karyawannya ada betul. Nah, itu. Nah, di sini kalau saya pengalaman saya kemarin khususnya di dunia bisnis ya, yang nggak usah dipaksakan ketika kondisi di luaran sedangkan tidak menentu ya kemarin itu uncertainty. Dalam kondisi uncertainty itu kita seperti berandai-andai bahwa kita di luar rumah sedang badai atau hujan. Yes. Kalau kita di luar rumah hujan ya kita ngapain? Kalau belum punya payung ya nggak usah keluar dulu. Lebih baik kita memperkuat komunitas kita dulu baru keluar. Halo. Terputus. Ada kendala jaringan. Memperkuat komunitas tubuh. Bisa. Halo. Ya? Agak terputus-putus Mas Doni. Udah kedengar? Sekarang gimana? Masih terputus? Masih terputus, agak terputus. Nah, silakan. Lanjut. Sip. Oke? Ya. Jadi kita lebih baik untuk di rumah memperkuat. Nah, dalam kondisi di rumah itulah saya pribadi itu menemukan rantai-rantai bisnis mana yang di dalam yang harus diperkuat. Jadi kayak tadi saya pemikiran, wah ini harus bahan bangunannya harus saya produksi sendiri. Itu muncul pada saat pandemi kemarin sambil wah ini kalau saya mencari bahan dari luar, orangnya juga nggak berani produksi terlalu banyak. Ya kan? Betul, harganya nggak pasti. Nah, akhirnya ya sudah deh kita produksi sendiri. Nah, dari kita melakukan produksi sendiri, akhirnya kita menemukan, oh ini rantainya, supportnya bisnis A adalah bisnis B, supportnya ada bisnis C, dan ini ada kaitannya semua. Disitulah konsepnya
konsep besarnya itu justru kita temukan pada saat kondisi yang tidak menentu kemarin. Jadi Ya, artinya alhamdulillah. dengan kata lain bahwa tetap saja bagaimanapun kejadian yang terjadi di luar sana gitu ya, respon kita sebagai pelaku bisnis, walaupun kalau Mas Doni ini kan kategorinya pelaku bisnis raksasa lah ya, kalau pelaku bisnis kecil, giant Sama. bisnis, UMKM lah, UMKM tapi banyak gitu ya. Oke. Ya artinya intuisi atau respon terhadap lingkungan itu tetap dibutuhkan sekecil apapun atau sebesar apapun bisnis kita. Dimana kalau kita meresponnya salah, ya siap-siap aja kita akan mati atau tergerus. Iya. Sama aja orang kalau ya hujan-hujan fisiknya belum siap, ya pasti dia pulang besoknya hangat banget. Iya, besoknya demam. Ya harus siap dulu. Nanti kalau kita sudah kuat, sudah siap, sudah punya jas hujan, sudah punya payung, ayo kita keluar gitu. Dan kita sekalian bisa keluar gagah. Jahe ya. Betul. Kita udah keluar gagah gitu. Iya, siap-siap. Ya, oke. Banyak poin nih Mas Doni yang sudah saya catat juga nih mengenai perbincangan ini. Keren banget. Cita-cita mulianya Mas Doni bisa mudah-mudahan suatu saat nanti tercapai semua. Kemudian banyak orang yang terbantu pastinya ya dengan adanya proyek-proyek ini. Ada kemungkinan juga untuk merambah usahanya begitu seperti tadi disampaikan bahwa begitu sukses di Jogja, mungkin kota-kota lain akan dirambah juga, akan dicoba kayak daerah-daerah kampus seperti itu ya, kalau udah ketemu sama trik-triknya gitu ya. Jadi kalau untuk selama pandemi ini belum operasional ya, baru habis pandemi baru akan dilakukan gitu loh operasionalnya, akan mulai baru. Oke, jadi artinya jadi silakan Mas Doni, ada yang mau sampaikan lagi? Pada saat pandemi kemarin kan yang perumahan itu yang jalan, jadi perumahan. Nah, pada saat kondisi pandemi kemarinnya pada nahan investasi semua ya. Betul. Nggak berani ngambil resiko. Nah, kalau kita mau geber bisnis perumahan itu, maka konyol kita. Yes. Tentang orang sedang nahan duit kita teriak. Nah, akhirnya kita berubah membuat satu konsep bisnis lain, dan salah satu yang saya capture adalah kepindahan bandar udara dari Adi Sucipto ke Kulon Progo ini. Nah, di situ ternyata ada satu peluang yang terlihat terbuka lah. Kemudian ketika saya buatkan konsep, menemukan tempat, kemudian bikin konsep bisnisnya, dibantu sama rekan-rekan semua, dan ya alhamdulillah akhirnya ketemu. Jadi sasaran bisnis kita ngambil pesimis pun masih keuntungan masih rata lah, masih di atas rata-rata. Mudah-mudahan bisa membantu banyak orang, itu yang utama tujuan saya. Yang penting. Kayak tadi juga seperti Mas Doni bilang bahwa bisnis perumahan di saat pandemi ini akan konyol lah ya kalau untuk digeber di saat sekarang. Itu terjadi juga. Saya juga kan bisnis kontrakan. Jadi apa mau dikatakan, saya di posisi di Bekasi, banyak industri lah ya. Terus yang mengontrak itu kan banyak karyawan. Boro-boro mau bayar kontrakan gitu kan ya. Untuk beli makan aja susah gitu, karena mereka kan PHK dan sebagainya. Jadi kita yang sebagai pemilik unit cuma bisa ya silahkan kapan aja lah bayarnya, seikhlasnya aja. Jadi gitu jatuhnya. Seperti itu yang harus kita pikirkan. Makanya memang betul sekali bahwa respon dari setiap usahawan, baik skala manapun, skala besar, kecil dan sebagainya, juga harus merespon segala keadaan itu dengan baik. Jadi jangan terlalu idealis, bukan idealis dengan, maksud saya idealis itu baik, tapi tidak dengan, kita harus cepat move on. Kalau memang bisnis kita itu dipikir menemui jalan buntu, kita harus banyak silaturahmi untuk brainwash otak kita bahwa ada peluang lain yang lebih baik di sana gitu. Iya. Jadi ada angle lain gitu ya. Ada cara pandang lain. Ya. Point of thinkingnya juga berbeda. Kemudian Mas Doni, selaku petinggi yang sangat tinggi juga nih di BUMN, kok masih ada waktu sih untuk ngerjain bisnis itu? Apa nggak takut dibilang kemaruk? Ya seperti saya tadi ngomong di awal ya. Yang jelas saya
profesional. Saya menerima gaji, tentu saya harus tanggung jawab dengan betul kinerja saya, sehingga yes. Tugas-tugas wajib tetap harus saya jalankan terus. Itu yang utama, betul, karena amanahnya kan di situ. Nggak mungkin saya 24 jam mikirin gitu terus kan, nggak, pasti. Iya. Ini sudah jadi, masih banyak waktu-waktu kosong saya, dan di waktu itulah saya memanfaatkan untuk coba mikirin yang lain deh. Jadi karena ya itu tadi seperti di awal saya sampaikan, ketika saya berbuat di meja sini, oke, memang tujuannya tetap berguna untuk orang lain, tapi atas nama institusi saya. Tapi bagi saya pribadi, saya juga harus bisa berguna untuk orang lain. Kepuasannya beda deh. Yes, betul lah. Gregetnya juga beda. Artinya gini, jadi pada saat para pejabat lain waktu senggangnya itu piknik atau dan sebagainya, Mas Dodi malah mikirin untuk buka usaha dan membuka peluang kerja untuk orang lain. Sip, itu poinnya yang penting. Artinya yang harus dikorbankan. Desire-nya atau passion-nya mungkin orang berbeda ya. Untuk pikniknya itu, kalau orang lain kan mungkin piknik membuat dia puas, kalau kita membuka usaha dan menyenangkan orang lain, membuka peluang untuk orang lain itu lebih menyenangkan, lebih bermanfaat ya. Piknik saya baca buku, Pi. Iya kan, baca buku tuh ya, buku jendela ilmu ya. Oke, kalau untuk kendala-kendala dengan peraturan tidak ada ya, tadi saya sampaikan juga bahwa jika menemui hambatan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan atau stimulus yang disampaikan pemerintah untuk bisnis yang kita jalankan, kita hadapi terus. Kita harus percaya diri bahwa kita mampu menjalani seperti itu. Jadi tidak ada poin kesulitan untuk maksud saya, walaupun misalkan nanti kedepannya misalkan Mas Doni sudah tidak bertugas pun di BUMN yang sekarang Mas Doni bertugas, tetap bahwa poin itu yang dipegang, bahwa segala sesuatu kalau dikerjakan sendiri lebih maksimal dan lebih mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi artinya nggak dibohongin orang. Iya. Karena sip. Sekarang di luar sana banyak yang menawarkan atau memberikan cerita-cerita tambahan. Wah, susah lu kalau begini, susah kalau begini, ini harus begini, ini harus begini. Ya? Sebenarnya ini hanya cerita-cerita yang ditambah-tambahin supaya kita bisa melalui dia gitu, untuk kepentingan dia. Nanti dia akan memberikan memarkup harga itu atas nama institusi ya, kita nggak tahu. Jadi kalau ya alhamdulillah kemarin pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga sudah impact-nya juga lumayan. Impact-nya juga lumayan bagi kita para pengusaha ini untuk segera bangkit ini. Udah ada banyak nih bantuan pemerintah untuk melonggarkan kewajiban-kewajiban yang menjadi ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pengusaha muda. Ini harus kita manfaatkan. Yes, betul. Harus responnya juga. Fasilitas itu harus digunakan juga ya. Oke. Betul. Banyak banget poin nih yang sore hari ini yang saya ambil dari percakapan kita selama hampir mau 1 jam loh kita ngobrol ini. Dan poinnya banyak banget. Iya, hampir 50 menit lah kita ngobrol ini Mas Doni. Kalau dijadiin buku udah 1 buku mungkin ya. belum. Satu ini padahal belum semuanya loh rekan-rekan, untuk saya kupas tuntas, saya kepoin karena ada A sampai Z trik-trik untuk membuat usahanya itu. Jadi nanti mungkin kita bisa buka sesi lain, termasuk dari pengembangan soft skill dari seseorang ya, karena saya dengar tadi bahwa Mas Doni ini pakar juga di SDM karena ngambil belajarnya di di mata kuliah di majoring itu ya. Jadi artinya kapan-kapan kita ada sesi kapan-kapan kita ada sesi untuk mengulik isu-isu yang terjadi di sumber daya manusia atau di mungkin tentang soft skill-nya atau apapun itu ya. Kita bikin sesi lain. Terima kasih banyak atas ilmu, sharing, kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para penyimak. Sehat terus untuk keluarga dan Mas Doni sendiri. Kemudian sukses untuk bisnisnya, berkah semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi ya. Sampai ketemu lagi. Ya, amin, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.